Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah orang-orang dari gerbang surga pergi, Sekte Armor Surgawi juga mulai bergerak. Sebelum mereka pergi, Han Zanhu pergi untuk berbicara dengan Baby lagi, namun nada bicaranya agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani meremehkan Sekte Tang lagi. Orang-orang dari Sekte Tang juga tidak tinggal lebih lama. Setelah Yu Hao bangun dari tidurnya, mereka memulai perjalanan lagi menuju kota cahaya. Pada saat yang sama, Wang Dong'er berpakaian seperti seorang pria lagi untuk tindakan pencegahan keamanan. Saat Yu Hao berada di kursi roda, mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Matahari sudah terbenam pada saat mereka tiba di kota cahaya. Di antara mereka semua, Yu Hao, He Caito, Wang Dong'er, Nana, Cicuo Chen, dan Jing Zian sudah pernah ke kota cahaya sebelumnya. Mereka terbiasa dengan tempat ini, namun sisa 7 Moses Rek semuanya tercengang. Kota cahaya adalah kota terbesar di benua. Ketika mereka melihat gedung-gedung tinggi, mereka bahkan lebih terkejut. Ekspresi mereka juga menjadi lebih serius. Menurut informasi yang mereka berikan, mereka harus menyelesaikan registrasi ketika mereka mencapai kota cahaya. Meskipun pendaftaran sebelumnya telah selesai, mereka harus melalui putaran pendaftaran ini untuk memverifikasi kedatangan mereka. Kekaisaran kemudian akan mengatur tempat tinggal sementara mereka, serta memberi mereka jadwal turnamen. Mereka tiba di hotel yang besar dengan 8 lantai. Meskipun hanya ada 8 lantai, itu masih dianggap sebagai bangunan yang sangat tinggi di kota cahaya. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di lobi. Ketika Yu Hao dan yang lainnya masuk, mereka langsung disambut oleh seorang wanita. "Salam, apakah kalian semua di sini untuk turnamen elit benua muda?" Wanita muda itu tinggi dan ramping dan juga sangat cantik. Ya, Susan Si berjalan ke depan. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, "Aku perlu kalian untuk menunggu karena banyak tim yang juga baru saja tiba. Ikuti aku." Ketika dia berbicara, dia membawa semua orang di lobi. Sebelum mereka pindah, dia tanpa sadar melirik Yu Hao. Ini aneh, mereka ada di sini untuk turnamen, namun mengapa mereka membawa seseorang di kursi roda? Yu Hao tampak sangat tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan wanita muda itu. Setelah semua yang telah dia lalui, dia lebih dewasa daripada kebanyakan orang dewasa. Namun dia dengan mudah menarik perhatian saat dia duduk di kursi roda. Ketika mereka melanjutkan ke bar di lobi, banyak orang tampak terkejut ketika mereka melihatnya. Seseorang yang itu adalah pelayan berjalan menghampiri dan menyajikan beberapa makanan ringan dan minuman. Layanan di sini sungguh luar biasa. Setelah pelayan pergi, Susan Si berkata kepada Bibi, "Bibi kecil, tidakkah kau menemukan ini sebagai pencuci mata?" Bentak Bibi, "Panggil aku yang tertua. Pencuci mata apanya? Lihat dirimu, kau menjadi bejat lagi." Susan Si segera duduk tegak dan berkata, "Jangan mengutarakan omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa aku orang yang paling jujur dan dapat diandalkan? Hanya ada Nanan di hatiku. Selain dia, aku bahkan tidak akan melihat gadis-gadis lain. Tentu saja, itu tidak termasuk Dong'er, Xiao Xiao, Nana, dan saudari Zian." Semua orang tersenyum ketika mereka melihat ekspresi jujurnya. Yu Hao juga tersenyum. "Senior ketiga, apakah kamu benar-benar yakin tentang dirimu? Apakah kamu yakin tentang itu?" Susan Si merasa malu. "Yu Hao, jangan membuatku malu. Aku bekerja ke arah itu. Ini semua karena Nanan. Meskipun aku menarik banyak gadis dengan pesonaku di masa lalu, karena aku terlalu genit, yang bisa aku lakukan sekarang adalah tampil kurang mesum." Bebe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Beraninya kau menyebut dirimu mempesona di depan saudari Cicuo Chen?" "Saudari Cicuo Chen,
Aku pikir Susansi telah membuat penemuan baru dalam hal keterampilan jiwanya. Melihat betapa kurang ajarnya kata-katanya, ketika dia menetap nanti, kamu harus benar-benar bertarung dengannya untuk meningkatkan kultivasimu. Susansi sangat marah. Baby, kau, saudari Ji, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dengar dari dia kemarin bahwa naga suci cahayanya telah bangkit dan dia telah mempelajari langkah baru. Kau seharusnya bertarung dengannya. Ekspresi Cico-chan tidak berubah. Dia hanya mengangguk pada Bebe dan berkata dengan tenang, baiklah. Setelah itu, dia menoleh ke Susansi dan juga mengangguk padanya sebelum berkata dengan setuju, baiklah. Bebe dan Susansi tercengang. Bebe berkata tanpa daya, menyakiti orang lain tanpa membantu dirimu sendiri, apakah ada gunanya? Susansi tertawa dingin. Bagaimana menurutmu? Kaulah yang memulai segalanya. Hei-chan memperhatikan mereka berdua dari satu sisi dan merasa geli, tapi dia tidak membuat suara para wanita. Di belakangnya juga tersenyum. Yuho menutup matanya saat dia mendengar pertengkaran seniornya. Sepertinya dia akan tidur lagi. Namun Bebe dan Susansi menjadi tenang ketika mereka melihatnya menutup matanya. Mereka tahu ini mewakili sesuatu. Memang adegan aneh disajikan dalam pikiran semua orang pada saat ini. Gambar yang muncul di benak mereka berasal dari sudut pandang tinggi sambil memandang ke lobi hotel. Semua orang bisa melihat mereka disajikan dalam warna kali ini. Tetapi warna-warna itu hanya terbatas pada hitam, ungu, kuning, dan putih. Jumlah orang juga secara bertahap berkurang. Pikiran Yuho terdengar di benak semua orang. Aku sudah mengecualikan mereka yang tanpa undulasi kekuatan jiwa. Hitam mewakili kultivasi setidaknya 7 cincin, ungu mewakili 4 atau 5 cincin, kuning mewakili 3 cincin, dan putih mewakili 2 cincin dan di bawahnya. Dari kelihatannya ada 34 orang berbaju hitam, 216 orang berbaju ungu, 78 orang berbaju kuning, dan kurang dari 50 orang berbaju putih. Semua orang terkejut ketika mereka mempelajari segalanya dengan bantuan deteksi spiritual Yuhao. Dengan Yuhao di sekitarnya, mereka tidak perlu menggunakan mata untuk melihat. Mereka bisa merasakan semua informasi. Ada banyak tim yang bersaing di turnamen ini. Ada lebih dari 30 sagi jiwa di antara mereka yang mendaftar. Tidak diragukan lagi. Mereka adalah guru dan pemimpin tim yang ada di sini untuk bersaing di turnamen. Itu juga membuktikan bahwa banyak sekte dan akademi memperlakukan turnamen ini dengan sangat serius. Penting untuk mengetahui bahwa sagi jiwa adalah masalah besar di mana-mana di benua ini. Untuk turnamen ini, setidaknya 1/5 dari semua master jiwa yang luar biasa di benua ini akan dikumpulkan di kota cahaya. Setelah mengamati secara singkat semua orang di lobi, deteksi spiritual Yuho mulai mengubah perspektifnya. Itu dipindah ke atas dan dengan cepat melihat melalui struktur utama hotel. Hotel Mingyue dibuat menggunakan campuran baja dan beton bertulang. Beberapa area yang lebih penting dibangun menggunakan baja berkekuatan ekstra tinggi. Setelah 10 menit, Yuhao membuka kembali matanya. Dalam 10 menit ini, dia telah menggunakan deteksi spiritualnya untuk menunjukkan kepada rekan timnya jajaran master jiwa yang mendaftar di lobi, struktur hotel, dan kondisi kamar. Deteksi spiritualnya berhasil mencapai radius 500 meter dengan dia sebagai pusatnya. Oh, wajah yang familiar. Yuhao tampak sedikit terpana. Semua orang memandang saat dibimbing oleh deteksi spiritual Yuhao. Ada kelompok yang mendekati mereka dan mereka semua mengenali pemimpin mereka. Dia adalah putri kekaisaran Starlo, Yang Mulia Su Chiu yang telah memberi mereka banyak masalah di turnamen terakhir. Mereka tidak mengenali yang lain di belakangnya. Su Chiu tercengang sekarang. Dia hanya melihat satu orang, yaitu Wo Yuhao. Ya, dia berjalan karena dia melihatnya. Dia tidak berharap dia dalam kondisi seperti ini. Yuhao, Su Chiu berjalan di depan semua orang. Mereka semua berdiri untuk menyambutnya, kecuali Wo Yuhao. Yuhao tersenyum saat menghadapi Su Chiu. Dia berkata, "Yang mulia, sudah lama sekali." Su Chiu terkejut.
Aku ingin tahu ketika aku melihat kursi roda, aku bertanya-tanya tim mana yang membawa orang cacat. Setelah itu aku sadar itu adalah timmu. Apa yang terjadi denganmu? Su Jiujiu sangat menghormati Yu Hao. Di turnamen terakhir, Yu Hao telah memimpin Akademi Rex sampai akhir. Meskipun budidayanya lemah, dalam duel terakhir, dia telah mengalahkan pasangan terkuat dari Akademi Teknik Kekaisaran Yu, saudara kandung Hong Chen, dan memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, Kaisar Kekaisaran Starlo sangat memuji Yu Hao. Setelah turnamen berakhir, dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Yu Hao. Dia bahkan tahu bahwa Yu Hao memasuki Akademi Teknik Kekaisaran Yu sebagai siswa pertukaran. Keluarga Kekaisaran Starlo juga memantau Yu Hao dengan cermat karena ia berkembang dengan cepat. Ketika mereka menyadari Yu Hao telah memasuki pavilion Dewa Laut, mereka menaruh perhatian lebih padanya daripada sebelumnya. Kaisar Kekaisaran Starlo, Su Jiayi, pernah memberitahu Su Jiujiu bahwa Yu Hao adalah masa depan Akademi Rex. Namun dia duduk di kursi roda sekarang. Apakah dia benar-benar talenta satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri pamungkas, kemampuan bertarung hebat, dan potensi yang nyaris tak terbatas? Investigasi Su Jiujiu mengungkapkan bahwa Yu Hao berasal dari Kekaisaran Starlo. Meskipun latar belakangnya tidak jelas, itu adalah fakta bahwa dia berasal dari Kekaisaran Starlo. Meskipun Rex sangat besar, itu hanya sebuah akademi. Bahkan jika Yu Hao mengambil peran yang sangat penting di akademi di masa depan, dia tidak akan berada di akademi selamanya dan harus keluar sesekali. Ini akan menjadi peluang bagi Kekaisaran Starlo. Su Jiayi secara pribadi menginstruksikan padanya bahwa Yu Hao harus ditarik untuk kekaisaran. Begitu dia berani keluar dari akademi, jika dia bisa melayani kekaisaran, dia akan menjadi pilar di masa depan. Masing-masing dari mereka tahu bahwa Yu Hao bisa menjadi Dolo Transcendent di masa depan dengan potensinya. Selain itu, dia bahkan bisa mencapai tingkat Feng Hao Dolo tertinggi. Akademi Rex menjadi eksistensi yang tidak berani diperintah oleh kekaisaran manapun karena adanya penatuamu. Jika Feng Hao Dolo bisa melenyapkan kota, limit Dolo bisa mengubah hasil perang. Seluruh kekaisaran di benua mendapat tekanan dari Kekaisaran Liu. Jika mereka bisa menarik Yu Hao dan bahkan Akademi Rex ke pihak mereka, Kekaisaran Starlo akan menjadi cukup kuat untuk menantang Kekaisaran Liu. Hari ini, Su Jiujiu terkejut mengetahui bahwa Yu Hao duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, yang mengungkapkan bahwa ia menderita semacam penyakit. Karena dia telah memantau Yu Hao, dia jelas tentang betapa pentingnya dia untuk Akademi Rex. Dia berakhir dalam kondisi seperti ini meskipun dia dilindungi oleh Feng Hao Dolo dari Akademi Rex. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Jiujiu cukup tajam. Dia bisa mengatakan bahwa memang ada masalah dengan kaki Yu Hao selanjutnya. Lengan kirinya juga tampak sangat kaku. Mereka terkulai dan tidak sejalan dengan tubuhnya. Dia sepertinya tidak berakting. Terima kasih atas perhatian Anda yang mulia. Aku hanya mengalami beberapa masalah. Yu Hao menjawab dengan tenang. Yu Hao terkesan dengan bagaimana Kaisar mencoba menariknya ke sisinya. Dia juga memiliki kesan mendalam tentang Putri Jiujiu. Sangat disayangkan bahwa Su Jiayi dan Su Jiujiu tidak tahu bahwa Yu Hao memiliki hubungan dekat dengan Adipati Harimau Putih. Justru karena Adipati Harimau Putih, Yu Hao punya rencananya sendiri. Dia tidak bisa ditarik ke samping mereka. Su Jiujiu berkata, "Karena kamu sudah dalam kondisi ini, apakah kamu masih bisa bersaing selanjutnya? Kalian semua adalah juara bertahan. Mengapa kalian semua menunggu untuk mendaftar? Menurut aturan, 8 besar dari turnamen sebelumnya memiliki prioritas registrasi. Kami baru saja menyelesaikan pendaftaran kami." Yu Hao menjawab, "Kami tidak mewakili Akademi Rex kali ini." Saat dia mengatakan itu, ekspresi Putri Jiujiu berubah lagi dengan takjub. Mereka tidak mewakili Akademi Rex. Dia memindai semua orang dan melihat barisan lengkap dari turnamen terakhir. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Mengapa mereka tidak mewakili Akademi Rex? Sebagai putri dan pemimpin Departemen Intelijen,
Su Jiujiu mulai memikirkan hal-hal lain. Ketika dia mempertimbangkan kondisi tubuh Yu Hao, dia langsung percaya bahwa Akademi Strik dalam masalah besar. Bebe dapat mengatakan bahwa Putri Jiujiu telah banyak berpikir dengan ekspresinya. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Kami tidak mewakili Akademi Strik karena aturan baru. Namun kami masihlah menjadi bagian dari Akademi Strik. Akademi mengirim tim lain." Su Jiujiu tertegun. Ekspresinya kemudian dipulihkan dan dia berkata dengan kaget, "Jika kalian semua tidak mewakili Akademi, maka..." Bebe tersenyum dan menjawab, "Kami mewakili Sekte Tang." "Hah? Sekte Tang?" Su Jiujiu tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang sekte kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Namun Sekte Tang pernah terkenal di benua. Itu sebabnya dia dengan cepat bereaksi. "Kalian semua bergabung dengan Sekte Tang?" Su Jiujiu bertanya dengan kaget. Bebe mengangguk dan menjawab, "Ya, kami dari Sekte Tang. Sekte Tang turun sekali sebelumnya, tetapi tujuan kami adalah untuk membuatnya hebat kembali." Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam. Sebelum mempelajari sisanya, dia mengangguk dan berkata, "Kalian semua bisa melakukannya." Dia tidak bersikap sopan. Orang-orang di depannya ini berhasil menjadi juara selama turnamen meskipun mereka hanya leluhur jiwa, dan di bawahnya masing-masing mereka memiliki potensi besar, dan mereka semua adalah siswa top dari Akademi Strik. Sebuah sekte cukup kuat jika memiliki Feng Hao Dolo yang memegang kendali, dan mereka semua memiliki potensi untuk menjadi Feng Hao Dolo di masa depan. Setelah merenung sejenak, Su Jiujiu segera berkata, "Sejarah Sekte Tang sangat panjang. Pemimpin Sekte Tang generasi pertama juga berkontribusi besar pada dunia master jiwa. Jika sektemu membutuhkan bantuan kekaisaran di masa depan, kami akan melakukan apa saja untuk membantu." Saat Putri Jiujiu berbicara, dia mengambil token emas murni dan memberikannya kepada Bebe. "Jika Sekte Tang membutuhkan bantuan dari kekaisaran Starlo di masa depan, salah satu dari kalian dapat menggunakan token ini dan menemuiku di kota Starlo. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika itu dalam kemampuanku. Token ini sangat penting." Bebe segera berubah serius dan berkata, "Terima kasih atas hadiah ini, Yang Mulia. Sekte Tang akan selalu mengingat persahabatan kita dengan kekaisaran Starlo. Aku percaya kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Su Jiujiu mengungkapkan senyum di wajahnya saat Bebe menerima tokennya. "Aku berharap hari di mana kita bekerja sama akan segera datang." Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Wu Yuhao. "Wu Yuhao, apakah kamu berencana untuk bersaing di sini?" Yuhao tertawa getir. "Orang-orang cacat juga memiliki hak-hak mereka, Yang Mulia. Anda tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan." Tatapan Su Jiujiu sedikit berubah dan dia tersenyum. "Aku tidak bisa merasakan kepahitan dari suaramu. Sepertinya aku terlalu khawatir." Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. "Ini pengamatan aku, Yang Mulia. Jangan mengolok-olok orang cacat." Yuhao berkata tanpa daya. Putri Jiujiu tersenyum dan berkata, "Kami akan menunggu dan melihat apakah aku benar-benar mengejekmu. Jika kita bertemu di turnamen, kamu harus menunjukkan belas kasihan. Meskipun aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Nasional Starlo akan menjadi juara, kita juga tidak bisa dikalahkan dengan terlalu cepat. Aku akan bergerak dulu." Putri Jiujiu pergi dengan sekelompok pemuda di belakangnya. Saat dia perlahan berjalan pergi, Yuhao sedikit termenung. Bebe berbisik ketika dia bertanya, "Apa yang kamu lihat, Yuhao?" Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Aku hanya merasa bahwa aku seharusnya tidak mengganggu putri terkenal ini karena aku bahkan bukan pesaing." Bebe sedikit mengangguk dan berkata, "Mari kita melakukan perubahan tanpa perubahan. Tidak peduli tujuan apa yang dia miliki, dia tidak akan menargetkan kita." Yuhao berkata, "Senior tertua, apakah kamu ingat bahwa aku menyebutkan bahwa aula kebajikan termasyur disergap oleh sekte tubuh?" Bebe tertegun. "Apa maksudmu? Dia terlibat?" Yuhao menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak yakin
namun embrio makhluk jiwa yang berusia 100.000 tahun dilelang di kota Starlo. Setelah itu, ada desas-desus bahwa seseorang menawarkan 100 juta koin jiwa emas untuk mendapatkan embrio. Siapa yang cukup kaya untuk menawarnya? Aku percaya Kekaisaran Ryu akan memperhatikan ini juga. Apakah itu langsung atau tidak langsung? Penyergapan sekte tubuh di aula kebajikan termasyur. Entah bagaimana harus terkait dengan Kekaisaran Starlo. BB berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah sekte tubuh akan berada di sini untuk turnamen. Mereka selalu sangat misterius. Tentunya Kekaisaran Ryu tidak menargetkan sekte tubuh dengan membiarkan sekte untuk mengambil bagian dalam turnamen, kan? Susansi mengerang dan berkata, jangan meremehkan Kekaisaran Ryu. Ini adalah turnamen terkenal yang melibatkan seluruh benua. Kekaisaran Ryu tidak mungkin menggunakan turnamen untuk menargetkan sekte tubuh. Tujuan mereka tidak sederhana seperti itu, namun masih harus ada tingkat penargetan yang terlibat. Jika sekte tubuh tidak datang, itu menunjukkan bahwa mereka takut pada kekaisaran. Aku percaya masih mungkin bahwa mereka akan datang. Ekspresi Xiao Xiao berubah dan dia berkata, jika sekte tubuh datang, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Jiang Nanan berkata, ini bukan hanya sekte tubuh, ada banyak sekte kuat di benua ini. Kita harus mengambil langkah demi langkah turnamen ini. Mari kita menjadi lebih mantap. BB berkomentar, memang Yu Hao, jangan bersaing kecuali itu perlu. Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, secara tertua, aku memiliki pemikiran yang berbeda. Aku berharap menjadi yang pertama untuk bersaing di setiap putaran turnamen. Apa? Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Wang Dong'er juga berseru seperti seorang wanita meskipun dia mengenakan pakaian pria. BB mengerutkan alisnya. Yu Hao, kamu... Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.